Tidak ada manusia, tidak ada manusia yang dicatat di dalam sejarah seperti para ahli sejarah sahabat Nabi Muhammad SAW mencatat, mengumpulkan, menghimpun apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Coba bayangkan, sampai jumlah rambut Rasulullah SAW yang putih pun ditulis di dalam sejarah. Berapa jumlahnya, berapa, semuanya tertulis rapi. Bagaimana cara makan, cara duduk, cara apa, semuanya tertulis. Tidak bisa diingkari bahkan oleh orang-orang mustasyrikin sekalipun. Siapa itu orang mustasyrikin? Mustasyrikin adalah orang orientalis. Apa orientalis? Orang orientalis adalah orang belajar agama tapi untuk menyerang agama. Dia cari ini gimana? Apa benar riwayat Rasulullah SAW begini dan begitu? Mereka berusaha ketika mereka menginginkan untuk menyerang Rasulullah SAW, tak bisa, karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlaknya baik, sekitarnya orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah semua memuji Nabi Muhammad SAW. Tidak terbukti Rasulullah SAW pernah berbohong seumur hidupnya, tak pernah sama sekali. Dan itu diakui oleh orang-orang kafir. 40 tahun Rasulullah SAW, setelah 40 tahun diangkat menjadi nabi. Disitulah mulai ada fitnah. Itu fitnah biasa aja. Orang baik tidak selalu akan dikatakan baik, tapi orang baik itu kalau sudah mengajak kepada kebaikan, di waktu itu pasti ada orang-orang yang akan mengatakan bahwa Rasulullah SAW sahir, ada yang mengatakan majnun, ada yang mengatakan itu semua biasa. Maka pelajarannya adalah, intinya kalau kita menyerukan kebenaran itu dicaci, dihina orang, biasa, jangan dengerin omongan orang. Ya, Rasulullah SAW, ya, bagaimana? Keringatnya wangi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajahnya tampan, tutur bahasanya lembut. Kalau melihat ke tembok, sinar wajah Rasulullah sampai ke tembok, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mengusap kepala orang, jadi wangi berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun-tahun. Maka diusap oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW yang begitu lembut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mengajak orang pada Islam. Ayo ikut Islam, ayo kalian ikut ajaranku ini, kata Rasulullah SAW. Di waktu itu mulailah ada orang yang benci. Di waktu itu mulai ada orang yang menghina. Di waktu itu ada orang yang mengintimidasi. Di waktu itu ada orang yang mengkriminalisasi. Di waktu itu ada banyak godaan kepada gangguan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pada malam ini kita dekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak akan bisa disentuh Nabi Muhammad, enggak bisa. Apa yang kurang? Enggak ada kekurangan. Ini ciptaan Allah yang tersempurna, Nabi Muhammad SAW. Yang paling sempurna adalah Rasulullah SAW. Ini tidak bisa sentuh. Maka mereka berusaha, orang-orang kafir itu mulailah mereka mencari salah. Apa ini? Tadi, siapa yang bisa menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW? Ini Nabi Muhammad SAW. Hidup di tengah-tengah sahabat dan keluarga. Berarti ada ahlul bait, ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menceritakan, oh Rasulullah SAW begini, Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begini, keringatnya wangi, Nabi Muhammad SAW kalau jalan cepat, ya. Kalau Rasulullah SAW berjalan dengan orang yang lain, semua yang berjalan dengan Rasulullah sudah merasa sampai, kalau bahasa kita, ngos-ngosan begitu, ngikutin jalan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah biasa aja, tenang aja. Ini semua diceritakan oleh para sahabat. Maka orang-orang itu tadi, ketika tidak bisa menyentuh Nabi Muhammad SAW, mulailah dicari. Tadi, siapa itu? Baik itu ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW, atau sahabat, itu yang menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW. Itu yang dibahas nanti. Apakah benar sahabat itu semuanya baik? Ada yang mengatakan enggak, sahabat itu ada yang enggak baik. Kemudian ahlul bait itu ada enggak punya, Rasulullah enggak punya keturunan, dan seterusnya. Ini untuk memutus mata rantai kita dengan Nabi Muhammad SAW. Para ulama memahami ini, mengerti. Maka kita dianjurkan bersama-sama, ya, disuruh mengingat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita tidak putus hubungan dengan Rasulullah SAW. Maka dijadikanlah setiap malam Jumat, ada yang malam Senin, ada yang malam Kamis, ada yang bahkan setiap saat memuji Rasulullah SAW.
membaca sirah Rasulullah SAW. Supaya apa? Tujuannya supaya tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan diputuskan hubungan kita dengan Rasulullah SAW, baik itu di dunia, baik itu nanti di akhirat, di mizan, di mahsyar, dan insyaallah masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.